Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran ayat 31, yang maknanya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, katakanlah kepada mereka, ikutilah aku di sini Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah wa ba'du. Jemaah Jumat, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk sedikit mengulas masalah yang sedang trending di seluruh penjuru dunia, khususnya negeri-negeri Muslim, terkait penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Prancis Macron, yang kita tahu bahwa ini bermula dari pernyataan beliau yang mengatakan Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis besar di seluruh dunia. Statement ini sebenarnya merupakan respon yang disampaikannya atas dipenggalnya leher seorang guru yang waktu itu si guru ini bernama Samuel Paty, umur 47 tahun. Jadi dia masuk ke dalam kelas ngajar murid kebebasan berpendapat, berekspresi dan macam-macam lah, tapi menampilkan karikatur gambar Nabi Muhammad yang sebenarnya sudah pernah memicu munculnya kekerasan di Prancis sebelumnya. Ya, karena ini pernah dimuat di tabloid yang kalau boleh dibilang bukan tabloid besar, tapi cara-cara media untuk membesarkan diri terkadang memang harus nyemplung ke kotoran. Saya ingat dulu almarhum Zainuddin MZ pernah mengatakan satu pepatah, kalau Anda ingin terkenal, kencingi saja sumber Zam-Zam, Anda akan terkenal. Ya. Nah, itu yang dilakukan Charlie Hebdo, dia buat tabloid. Lantas kemudian tabloid ini memuat karikatur Nabi. Ingat, kasus ini akhirnya berakibat munculnya kemarahan umat Islam dan membunuh sekian banyak orang di markas Charlie Hebdo itu. Dan sekarang diulang lagi. Seorang guru sengaja mengutip karikatur itu dan akhirnya memaksa seorang anak muda berusia 18 tahun yang bernama Abdullah Abu Yazid Tovich. Ini seorang imigran dari Chechnya yang membunuh guru ini. Dan saya tidak tahu akhirnya, karena ibunya ini kalau saya lihat dari videonya itu ditembak berulang-ulang sampai akhirnya dia jatuh. Tapi saya tidak pasti akhirnya meninggal atau tidak. Inilah yang melatar belakangi Macron akhirnya menyampaikan kemarahannya terhadap anak muda ini. Gitu. Lantas kemudian menyebutkan Islam sebagai agama yang tengah mengalami krisis di seluruh dunia. Dan dia membenarkan yang dilakukan oleh guru itu dan bahkan memberikan keleluasaan kepada Charlie Hebdo untuk akhirnya membuat karikatur baru, pelecehan terhadap Presiden Turki Erdogan, dengan tambahan akan dan merencanakan membuat undang-undang anti-Islam. Saya kira judul undang-undang yang disampaikan ini.
Statement ini kemudian memunculkan kemarahan di dunia Islam. Beberapa negara Muslim secara tegas diawali oleh Turki tentunya. Bahkan Turki dengan keras mengatakan ini manusia bernama Macron ini, presiden yang katanya usia 42 tahun. Ini sepertinya ada masalah di otaknya. Ya, jadi mengidap penyakit. Pernyataan ini diamini oleh lajnah para ulama di Kairo Al-Azhar dan juga menyatakan tindakan atau sikap keras menolak statement yang disampaikan oleh Presiden Macron. Beberapa negara akhirnya melakukan gerakan massal, dan ini yang menarik dan tidak pernah ada dari Indonesia. Kalau ada tak terlibat. Apa itu? Menurunkan semua produk makanan ataupun rumah tangga dari rak etalase supermarket yang ada di negeri mereka. Jadi bukan gerakan seperti kalau gerakan massa boykot saja, ada repotnya. Ayo kita boykot, repot. Dan orang pergi ke supermarket, dia tak perlu dia ambil juga ya. Nah, tapi supermarketnya atau pasar itu langsung menurunkan dan menghilangkan produk Prancis. Ini membuat Prancis kelimpungan, khususnya menghadapi kemarahan pasar di Timur Tengah khususnya. Indonesia sebenarnya sudah menyatakan kecaman keras melalui Kementerian Luar Negeri. Itu disampaikan secara khusus pemberitaannya hari ini. Ya. Kementerian Luar Negeri mengingatkan kepada Presiden Prancis bahwa silakan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, tidak boleh menyinggung atau meremehkan atau menghina agama atau simbol-simbol agama. Walaupun respon umat Islam khususnya di Medan sedikit terlambat, saya tidak ingin mengatakan saya memicu untuk kemudian mengajak kawan-kawan membuat aksi kemarahan, tapi memang beberapa waktu yang lalu saya WA beberapa teman-teman aktivis. Masalah segini besar kita masih diam. Ayo dong, berhenti dulu cerita pilkada dengan pemihakan sana sini. Bahkan ini momentum supaya kita bisa menyatu. Alhamdulillah itu direspon, dan hari ini di Medan melibatkan aliansi ormas Islam. Isunya satu, apa itu? Kemarahan terhadap Prancis ini. Jemaah yang mulia, begitu pun saya ingin menyampaikan kepada kita semua, marah itu dalam Islam tidak boleh emosional, temperamental, atau hanya menyalurkan luapan marah itu saja, tidak. Kasus ini sebenarnya bukan kasus baru. Yang saya maksud bukan kasus baru, adalah kasus penghinaan kepada Nabi. Itu sudah terjadi dari sejak zamannya Rasulullah sendiri. Jadi Nabi masih hidup sudah sekian kali. Kalau boleh zaman itu ada sosmed, habis tiap hari. Kalau istilah saya bukan cuma dibully, di blender, di jus, tiap hari. Jadi kalau bahasanya dibully, udah makanan Nabi selesai. Dibilang edan, gila, dibilang kena penyakit ayam, dibilang pendusta. Pada masa belakangan ditodong doyan perempuan, bahkan ada di Indonesia anehnya kiai lagi, kiai itu. Kalau ngomongnya waktu ngomong-ngomong nggak apa-apa, ini lagi ceramah, walaupun tidak menyebut nama, tapi kita tahu betul itu. Dia menuduh Nabi pedofilia, senang sama anak-anak, gara-gara Nabi Muhammad menikahi Aisyah radhiyallahu anha di usia yang relatif muda. Waduh, ini di Republik kita pun sebenarnya banyak orang yang otaknya korslet kalau sudah mau Islam.
Presiden Prancis bukan korslet, mungkin rusak parah. Tapi di Indonesia banyak yang korslet. Ngadepin orang korslet, kita kan nggak bisa marah. Ada tulisan Arab di luar sana. Saya ingat dulu orang tua saya. Sampai saya di buku suka menulis buku tulis saya itu di atas saya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Abah saya lalu tanya, apa yang kau coret itu? Mana boleh saya marah? Kenapa? Dia nggak tahu pada saat. Terus saya bilang, gimana nya? Masa nggak ngerti tulisannya? Kan yang bodoh saya, bukan dia. Saya cuma bilang, ya Allah Pak, ini Bismillahirrahmanirrahim tulisannya. Oh, kata dia, selesai masalah. Tapi saya tahu masalahnya bahwa dia tidak bisa membaca. Selesai. Hanya orang bodoh saja yang mencaci maki orang bodoh. Hanya orang bodoh saja yang nggak sabaran menghadapi orang bodoh. Bapak ngajari anak baca, anak nggak bisa. Terus bapak tempelin, yang bodoh apa? Nah inilah peran yang harus kita bangun. Saya mengatakan aksi kemarahan yang dimaksud itu bukan aksi kekerasan. Aksi kemarahan itu banyak cara. Saya sering mengilustrasikan, masjid ini ada sekian tiang. Terus ada orang datang bawa palu, bawa kampak, bawa gergaji. Tiangnya dia pukulin sampai mau hancur. Terus kita di dalam masjid, dia datang bawa pengawal. Ketika kita mau larang, orang yang mengawal bilang apa? Pak, tenang Pak. Sudah Pak. Kita muslim, kita cinta damai, kita anti kekerasan. Tolong Pak, jangan radikal, jangan ekstrim. Maksudnya biarin saja dia mencuri tiang masjid. Nanti kalau dia sudah siap kita ganti yang baru. Nah pertanyaan, ini yang bodoh siapa kalau dia diam saja? Islam ini setumpuk, kalau saya salah dan mengucap setumpuk, segepok ajaran yang pengikat ajaran itu adalah kata nama Islam itu salam damai. Tapi jangan lupa, untuk damai, jika ada orang buat masalah, kita harus tenangkan dan menenangkan orang yang buat masalah. Bisa dengan mulut, bisa dengan tangan, tepukkan dia, bisa. Kalau memang tak punya kemampuan, mau tak mau dia aja lawan. Sama kayak seorang anak kecil yang orang tuanya egois, marah saja kerjanya, walaupun orang tuanya salah. Coba bisa apa? Paling ada dua kemungkinan. Kalau anak ini sudah punya modal positif, dia akan bilang, besar bukan kayak bapakku ya, egois kan. Atau tunggu kapan kau tuannya Pak, aku kan bakal besar. Kau tengok nanti kayak mana sakitnya dimarahi, padahal kita benar. Itu aja dendamnya. Maka kemarahan yang datang dari iman adalah kemarahan yang sebenarnya mendidik. Nabi kalau marah dia diam. Marah sama siapa? Marah sama sahabat. Muka dia diam, nggak ngomong. Tapi Nabi itu kena kulitnya, bukan putih tadi, tapi tidak bisa dibilang hitam, kemerahan. Jadi kalau marah, ini mukanya langsung nampak. Marah sama orang yang lurus dengan cara begitu udah sakit kali. Tiba-tiba istri bapak yang biasa canda, senang, ngobrol, duduk sama bapak, nggak mau duduk, ditanya diam saja. Bapak sudah tahu pasti ada masalah. Jadi ada pesan marah yang bisa disampaikan cuma dengan diam, tapi diam dengan ekspresif. Cuma ngadapin orang yang secara sadar mempropagandakan kemaksiatan, kebatilan, penghancuran, apa istilahnya, sakralitas ketuhanan, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini tidak boleh pakai diam. Apalagi sampai menyerang Islam. Cuma untuk tidak diam, koordinasi, tabulasi, coba periksa tingkat kekuatan kita. Ketika di Makkah umat Islam disakiti, ada yang dibunuh, pertanyaannya Nabi marah nggak? Marah. Ngelawan nggak? Yang kalau yang dimaksud ngelawan, nyerang orang yang nyakiti, nyerang orang yang dibunuh, Nabi tidak lakukan. Kenapa? Hitung-hitungannya juga jomplang. 13 tahun Nabi dakwah, umat Islam cuma ada sekitar 150-an orang. Berapa jumlah penduduk Mekah? Ribuan. Apa mungkin ngadapin? Kalau kemudian Nabi marah, kita lawan, selesai, habis Islam. Cuma selesai dengan pendekatan fisik.
Maka diamnya Nabi waktu itu strategik. Ada satu kasus memang Sa'ad bin Abi Waqqas dibunuhnya seorang kafir yang luar biasa kurang ajar sama Islam. Nabi angkat tangan, Sa'ad, aku lepas diri, aku nggak ikut di sini. Tapi ada saat kemarahan ketika konsolidasi umat sudah meluas, jumlah umat sudah di atas 300, kebatilan mencoba menyerang, bahkan jumlah mereka 1000 sekalipun. Nabi lawan dengan kekuatan 300-an orang saja. Dan melawannya tidak adu mulut, sudah bawa pedang. Kalau sekarang bawa senjata, semua kemampuan dikerahkan. Bahkan waktu itu Nabi ini namanya izah atau i'tizaz. Ketika orang Yahudi menawarkan ikut, ini bukan perang kalian, ini perang. Orang munafik tidak bisa ikut di sini. Ini betul-betul perang bainal haq wal batil. Hanya orang-orang benar saja boleh ikut. Itu yang menarik. Jadi ada tahap-tahap. Bagaimana nasib orang yang mencaci maki Nabi? Ada nggak di Madinah orang-orang yang kayak Macron ini atau lebih parah dari Macron ini yang menghina Rasulullah? Ada. Apa yang perlakuan yang diberikan? Para sahabat tahan diri kalau tidak ada instruksi dari Nabi. Ada yang sumpah sakit kali hatinya datangi Rasul. Ya Rasul, gimana? Kau izinkan? Maksudnya saya penggal lehernya. Kenapa? Udah panas sekali telingaku dengan semua celoteh syairnya itu. Nabi tanya, kau bisa? Insya Allah ya Rasul. Instruksimu apa tunggu? Laksanakan. Bukan satu kasus para penghina Nabi atas rekomendasi Rasulullah eksekusi mati. Maka itulah kenapa ada ulama yang menegaskan, mayoritasnya sebenarnya itu mengatakan para penghina Rasul itu halal darah. Cuma itu tadi mereka tanya ke Nabi, Nabi siapa? Kepala negara, kodi negara, pemimpin negara, formal. Ya Rasul, izin nggak? Izin. Laki-laki, perempuan, tidak satu dua, munafik, kafir. Jadi sasarannya bukan cuma orang yang kafir, tidak. Siapa yang menghina Rasul secara sadar, sengaja, dengan tujuan mendiskreditkan Rasulullah, halal darahnya. Ustaz, bisa kita terapkan di Republik ini? Nggak bisa. Kenapa Ustaz? Nabi statusnya waktu itu kepala negara. Kalau Bapak terapkan di Republik ini seperti yang dilakukan Abdullah tadi di Prancis, selesai. Jadi apa bentuk lain yang harus kita bangun? Nah, itu tadi secara konsolidatif kita melakukan upaya menunjukkan bahwa sorry ya, kami tidak diam. Pertanyaannya, kenapa halal darahnya? Pak, Nabi Muhammad ini simbol. Dia berada dalam rukun syahadat kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Itu ikrar kita, itu sumpah kita, itu ideologi besar yang menggerakkan kita mau jadi apapun. Kalau kemudian ada orang yang tidak peduli dengan ini, setelah dia menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, kemudian dia diam saja, maka kita layak bertanya, Anda siapa? Kalau kita biarkan Nabi dibully, itu sama saja kita membiarkan kehormatan agama ini direndahkan orang. Dan kita juga patut dipertanyakan, siapa kelas kita dalam Islam ini? Maka berbagai bentuk kemarahan harus kita lakukan. Kalau kelas yang paling ringan, saya sepakat boikot produk, cuma harus disosialisasikan. Masjid-masjid kalau bisa itu harus membuat cetakan besar. Ini loh merek-merek negara mereka yang ada di sini. Boikot ini untuk apa? Supaya mereka tahu, mereka jangan kurang ajar. Mereka masih butuh kita. Kita punya duit, kita beli produk mereka. Kalau kita tidak beli produk mereka, mereka rugi, Mas. Mereka rugi. Cuma ketika kita berada di level materialistik, itu nggak laku boikot. Boikot. Ada yang begitu.
Ingat kasus dulu ketika kita boikot Amerika, terus ada beberapa produk Amerika yang diboikot. Ada orang yang diorganisasi oleh ulamanya untuk mengatakan tidak perlu boikot. Jadi penting, ini orang bedain siapa ini sekarang. Ya jangan lupa loh, Nabi larang kalau perang jangan hancurkan kebun mereka. Tapi perang Bani Quraisyah dibuat habis dan kurma mereka. Kenapa? Iya, harus ada shock untuk membuat mereka tidak berdaya. Dikepung berapa lama Bani Quraisyah dikepung? Bukan sebentar. Tidak diperangi dengan senjata, tapi dilemahkan mereka. Jangan sok hebat kalau kalian masih butuh kami. Akses transportasi masih butuh kami, ekonomi masih butuh kami, politik masih butuh kami. Tolong dong, hargai kami. Kami nggak nyerang kalian. Di mana kasus besar terorisme yang dialamatkan kepada Islam kalau bukan ada pemicu dari seberang sana? Serangan Afghanistan, serangan ke Irak, itu memicu kemarahan. Dia bicara terorisme, puluhan orang mati, ratusan ribu orang dibantai mati di Irak, ratusan ribu orang meninggal. Ingat, kasus Suriah sampai sekarang belum selesai, kasus Afgan masih murat-marit, beberapa negara pecahan Soviet masih bermasalah. Kenapa mereka bilang itu bukan aksi terorisme? Bapak tahu bahwa di penjara-penjara Israel sekarang anak-anak balita juga ditangkap. Bukankah ini gerakan terorisme kurang ajar yang terstruktur, yang dilindungi dan digerakkan oleh negara? Kenapa negara Israel tidak dibilang negara teroris? Kenapa harus Muslim yang dialamatkan? Saya ngomong begini, ini pas kalau kita itu punya suhu pemikiran yang sama. Tapi kalau saya bilang kenapa, bukan langsung keluar nengok orang beda agama langsung lain. Ingat, kebencian terhadap Islam itu tidak muncul dari orang yang hanya berbeda agama, tapi memang muncul dari orang yang di hatinya ada rasa tidak nyaman kalau dia duduk bersama Muslim, kalau dia ikut dengan hukum Islam. Itu yang harus kita garis bawahi. Alhamdulillah, wassalli wassallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullah, wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'u Allah war rasul, fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Dikatakan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sungguh Allah tidak suka orang-orang kafir. Kata kafir dialamatkan orang yang sudah tahu benar tapi tak mau ikut. Orang yang sudah tahu itu ada cahaya tapi dia tutup mata. Orang yang tahu itu dia lurus tapi dia menyimpang. Nah, itu makna kafir yang harus kita paham. Jemaah yang mulia, menutup khutbah ini saya ingin mengingatkan kepada kita bersama, walaupun saya tadi di awal mengatakan fenomena kebencian, tuduhan dan sebagainya kepada Rasulullah itu sudah terjadi dari sejak zaman Rasulullah. Tapi jangan lupa, bisa jadi ini strategi melempar umpan untuk akhirnya kita kerumunan menangkap umpan yang sama, sementara mereka pergi ke tempat lowong untuk kemudian menghabisi kita di sana. Artinya, saya mengatakan harus ada gerakan strategis dan terkoordinasi antara umat Islam untuk memetakan apa masalah dan apa solusi dan kemudian menyelesaikan masalah itu satu demi satu. Tidak ada satupun seorang yang menyatakan diri Muslim yang mereka boleh dimaafkan untuk tidak berperan dalam gerakan membangun Islam ini. Mereka harus mengambil peran masing-masing. Pengusaha, politisi, pejabat, birokrat, apa saja, silakan. Guru, murid, orang tua, suami, istri, mereka harus punya pikiran bahwa sisa umurku harus aku lakukan atau aku libatkan diriku untuk gerakan memajukan agama Allah yang aku cintai ini. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.